Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa balik di Alkawi Minang Channel. Yo, di kesempatan santai hari ini aku ingin berbagi cerita seketik untuk dan sana ambuk sadonyo seputar pembuatan lagu Buai Anak. Namun sebelumnya Ambo tetap mengharapkan bantuan, support dan dukungan dari Donsana Kasadonya untuk subscribe dan menekan tombol lonceng nanado di channel YouTube Ambo agar Donsana Ambo bisa mengikuti perkembangan postingan-postingan dan video-video dari Ambo untuk Donsana selanjutnya. Donsana Ambo ingin melantunkan sepenggal lirik barangkali dari lagu Buai Anak. Nan babuai lalo lawa buai oi babuai nak oi babuai nak piciangkan mato. Namun di lirik yang lain, aduh, usah menangi mandeh na rusuh puluna lalu lana ayang bau sawo. Yo, itu bagian cuplikan dari lirik Buai Anak yang lah sempat banyak beredar di masyarakat. Donsana Kasadonyo inspirasi dari pembuatan lagu Buai Anak adalah bagian dari perjalanan kehidupan yang sempat Ambo jalani dengan keluarga. Lagu Kombo Buai tahun 98 di saat putra Ambo baru umur 3 bulan. Kejadiannya Ambo masih ingat. Hari itu adalah hari Sabtu dan anakmu dari pagi tidak berhenti menangis. Mungkin adolasan barangkali, mungkin anakku kelaparan atau kekurangan asupan makanan atau susu dari ibunya. Karena memang di saat-saat itu kehidupan Ambo dan keluarga cukup sangat memprihatinkan dan jauh dari kemewahan. Jangan untuk membeli susu, untuk makan saja kami dengan keluarga sangatlah susah. Jadi Donsana Ambo sambung cerita tadi balik hari Sabtu itu Ambo hanya punya piti Rp1.000 dan waktu itu mau sampaikan ke orang rumah piti 1.000 ko kita beli makanan Indomie atau apa untuk makan, atau pitiku Ambo bawa keluar untuk menemui kawan-kawan Ambo ingin berkumpul, mudah-mudahan ada informasi untuk Ambo mereka bisa berbagi acara ke Ambo. Dan saat itu Ambo menyanyi dan sana Ambo masuk ke industri rekaman. Ambo adalah seorang hanyalah memainkan alat musik tradisional talempong bergabung di kawan-kawan yang lain untuk acara kawinan. Jadi Donsana jawaban orang rumah Ambo waktu itu adalah sudah bawa saja piti yang 1.000 itu keluar. Dan Ambo langsung bertanya, kalau Ambo bawa piti ke 1.000 keluar lalu makan pakai apa? Di rumah masih ada barih dan garam. Itu bagi Ambo sangat luar biasa. Singkat cerita, Ambo coba berjalan keluar, dan dari rumah yang kami tempati kemudian ke
sampai kawan-kawan biasanya kumpul di daerah Matraman di Jakarta itu harus 2 kali naik angkutan umum. Kemudian dari rumah ke Kampung Melayu 500 ongkosnya, kemudian dari Kampung Melayu ke daerah Matraman itu pun 500, jadi pas 1000. Kamu tidak berpikir PT 1000 itu kalau seandainya kau habis untuk ongkos dan baliknya mau tidak tahu. Paling antisipasinya kalau memang tidak ada acara yang kau dapatkan informasi dari kawan-kawan hari itu juga, yang pasti yang akan jalan kaki pulang dari Matraman balik ke rumah balik. Lalu kamu naiklah angkutan umum. Aja matu mau mulai turun menangi aja. Kamu membayangkan kondisi anak ambo yang mungkin menangi karena kelaparan, kekurangan asupan makanan dan itu. Kemudian kamu mencari ke sebelah penumpang di sebelah, ada yang mau pena, kemudian mau pinjam penanya dan nampak rembol ada kotak bungkus rokok yang di bawah bangku. Lalu ambo ambil kotak rokok, ambo pinjam pena ke penumpang sebelah. Tidak sadar tanganku menulis langsung salah menangi mandeh harus 20 lalu anak ayah bau sao. Kemudian dia bau raya Yamato, tidak sadar bola sampai di Kampung Melayu dan secara tidak sadar pula ampe pantun di angkutan umum menuju Kampung Melayu itu pun selesai. Itulah lirik lagu yang ada di lagu Boy Anak yang lah banyak beredar barangkali, dan lagu itu pun baru dirilis di rekam 2005, jadi lebih kurang 7 tahun setelah membuat lagu itu baru terrealisasi menjadi sebuah album ya. Kemudian kita lanjut balik dan sana ke Sadonya, dari Kampung Melayu lalu ambolah sampai di Matraman. Kemudian Matraman ambo cari kawan-kawan lah banyak berkumpul di situ. Mungkin mereka berbagi-bagi cara di situ dan berbagi-bagi tim yang harus berangkat ke gedung itu, tim yang harus berangkat ke lokasi acara yang lain untuk mengisi acara paket kawinan main telempong. Jadi adalah salah satu kawan yang menyapu ambo, kok ada alkawi, mungkin masih ada yang kurang pemain. Lalu kawan-kawan yang lain pun nyebut, ayo ambo masih kekurangan seorang orang untuk bisa main telempong hari kini juga. Kemudian mereka bertanya, kamu al kosong, capek malah mau menjadi kosong. Yaudah, al kawi ikut main dan ambo tanya lokasinya di mana. Al main di Deadsos, tepatnya main sosial waktu itu. Ambo ingat mana dari Matraman itu tempat kawan-kawan berkumpul itu sampai ke Matraman itu hanya bisa jalan kaki, dan ikolah yang luar biasa Allah magi kemudahan kamu tak pikir kalau lokasi acaranya dari Matraman itu harus membutuhkan biaya dan ongkos pulau balik. Kamu tidak tahu pakai pola titinya dari mana lain untuk ongkos ke situ. Itulah dari sana mau yakin maksudnya Allah selalu menolong hamba-hambanya yang dalam kesulitan. Dari sana kemudian kamu langsung ke lokasi acara dan selesai mengiringi prosesi acara yang diiringi oleh musik telempong. Lalu aku langsung dia uang saku honor oleh Pimpro-nya, namanya Pimpro itu. Saat itu 98 untuk sekali main telempong, jumlah nominal yang sangatlah minim, hanya dalam jumlahnya 35.000, dan bagi ambo itu bantu ambo mendapat uang
sak apa barangkali. Karena yang berpikiran pitiko sangatlah piti sebanyak itu sangat berarti bagi ambo dan sangat banyak manfaat buat ambo. Di saat anak bini ambo yang di rumah menunggu barangkali bisa membeli sesuatu untuk kebutuhan makanan. Jadi dan sana di saat rami-rami di lokasi acara di gedung Depsos, ambo tidak kepikiran untuk makan di situ. Yang terpikir hanya cie ambo, piti ambo pulang untuk bisa memenuhi kebutuhan anak bini ambo di rumah yang memang sangat membutuhkan. Maaf dan sana ambo emosi dalam menyampaikan itu karena memang kenyataan yang ambo alami waktu itu bantu itu. Jadi pulang dari acara sampai ke rumah ayam ataupun tidak peranti-ranti sebagai tanda ucapan syukur ambo kepada kehadirat Allah SWT, dan ambo yakin bahwa Allah tidak akan menyonyokan hamba-hambanya yang berusaha, dan mudah-mudahan apa yang mau sampaikan kini menjadi sebuah inspirasi bagi kita sadonyo. Tidak seluruhnya kita menjalani kehidupan dengan yang itu dapat disanang saja, pasti akan ada prosesnya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kau menjadi cambuk bagi ambo untuk kemudian lebih tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Dan satu hal yang paling penting adalah apapun yang kita lakukan, tetaplah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang dapat ambo sampaikan pada kesempatan kini. Mungkin insya Allah akan kita lanjut dengan kisah-kisah di balik pembuatan lagu-lagu yang sempat ambo edarkan untuk anak kasadonya. Sekali lagi mohon doa, dukungan serta support. Mudah-mudahan ambo masih bisa berbuat yang terbaik dan manfaatnya tidak hanya untuk ambo dan keluarga sendiri yang menikmati. Mudah-mudahan apa yang ambo perbuat bisa bermanfaat banyak dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Masuk kita di lain kesempatan balik ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa buah balik di Alkawi Minang channel. Yo, di kesempatan santai hari ini aku ingin berbagi cerita seketik untuk dan sana ambok sadonyo seputar pembuatan lagu Buai Anak. Namun sebelumnya ambo tetap mengharapkan bantuan, support dan dukungan dari Donsana kasadonya untuk subscribe dan menekan tombol lonceng nanado di channel YouTube ambo agar
sana ambo bisa mengikuti perkembangan postingan-postingan dan video-video dari ambo untuk sana selanjutnya. Dan sana ambo ingin melantunkan sepenggal lirik barangkali dari lagu Buai Anak. Nan babuai lalo lawa buai oi babuaina piciangkan mato. Namun di lirik yang lain, aduh, usah menangi mandeh na rusuh puluna lalu lana ayah bau sao. Yo, itu bagian cuplikan dari lirik Buai Anak yang telah sempat banyak beredar di masyarakat. Dosana kasadonyo inspirasi dari pembuatan lagu Buai Anak adalah bagian dari perjalanan kehidupan yang sempat ambo jalani dengan keluarga. Lagu Kombo Buai tahun 98 di saat putra ambo baru umur 3 bulan. Kejadiannya ambo masih ingat. Hari itu adalah hari Sabtu dan anakmu dari pagi tidak berhenti menangis. Mungkin adolasan barangkali, mungkin anakku kelaparan atau kekurangan asupan makanan atau susu dari ibunya. Karena memang di saat-saat itu kehidupan ambo dan keluarga cukup sangat memprihatinkan dan jauh dari kemewahan. Jangan untuk membeli susu, untuk makan saja kami dengan keluarga sangatlah susah. Jadi dan sana ambo sambung cerita tadi balik hari Sabtu itu ambo hanya punya PT Rp1.000 dan waktu itu mau sampaikan ke orang rumah PT 1.000 ke kita beli makanan Indomie atau apa untuk makan, atau PT ku ambo bawa keluar untuk menemui kawan-kawan ambo ingin berkumpul, mudah-mudahan ada informasi untuk ambo mereka bisa berbagi acara ke ambo. Dan saat itu ambo menyanyi dan sana ambo masuk ke industri rekaman. Ambo adalah seorang hanyalah memainkan alat musik tradisional talempong, bergabung di kawan-kawan yang lain untuk acara kawinan. Jadi dan sana jawaban orang rumah ambo waktu itu adalah sudah bawa saja PT yang 1.000 itu keluar. Dan ambo langsung bertanya, kalau ambo bawa PT ku 1.000 keluar lalu makan pakai apa? Di rumah masih ada barih dan garam. Itu bagi ambo sangat luar biasa. Singkat cerita ambo coba berjalan keluar, dan dari rumah yang kami tempati kemudian kalau sampai kawan-kawan biasanya kumpul di daerah Matraman di Jakarta, itu harus 2 kali naik angkutan umum. Kemudian dari rumah ke Kampung Melayu 500 ongkosnya, kemudian dari Kampung Melayu ke daerah Matraman itu pun 500, jadi pas 1.000. Ambo tidak berpikir PT 1.000 itu kalau seandainya kok habis itu ongkos dan baliknya ambo tidak tahu. Yang antisipasinya kalau memang tidak ada acara yang dapetan informasi dari kawan-kawan hari itu juga, yang pasti ambo akan jalan kaki pulang dari Matraman balik ke rumah balik.
Lalu ambo naiklah angkutan umum. Aja matu mau mulai turun, menangi aja. Ambo membayangkan kondisi anak ambo yang mungkin menangis karena kelaparan, kekurangan asupan makanan dan itu. Kemudian ambo mencari ke sebelah penumpang sebelah, ada yang mau bawa pena, kemudian mau pinjam penanya dan nampak dempul ada kotak bungkus rokok yang di bawah bangku. Lalu ambo ambil kotak rokok, ambo pinjam pena ke penumpang sebelah. Tidak sadar tanganku menulis langsung salah menangi mandeh harus 20 lalu anak ayah bau sawo. Kemudian dia bau raya Yamato, tidak sadar ambola sampai di kampung Melayu dan secara tidak sadar pula ampe pantun di arti angkutan umum menuju kampung Melayu itu pun selesai. Itulah lirik lagu yang ada di lagu Boy Anak yang lah banyak beredar barangkali, dan lagu itu pun baru dirilis, direkam 2005, jadi lebih kurang 7 tahun setelah membuat lagu itu baru terrealisasi menjadi sebuah album ya. Kemudian kita lanjut balik ke sana ke Sadonyo, dari kampung Melayu lalu ambo sampai di Matraman. Kemudian Matraman ambo cari kawan-kawan lah banyak berkumpul di situ. Mungkin mereka berbagi-bagi cara di situ dan berbagi-bagi tim yang harus berangkat ke gedung itu, tim yang harus berangkat ke lokasi acara yang lain untuk mengisi acara paket kawinan main telempong. Jadi adalah salah satu kawan yang menyapu ambo, kok ada kawi, mungkin masih ada yang kurang pemain. Lalu kawan-kawan yang lain pun nyebut, ayo ambo masih kekurangan seorang orang untuk bisa main telempong hari kini juga. Kemudian mereka bertanya, ambo al kosong, dengan capek malah mau menjadi kosong. Yaudah, al kawi ikut main dan ambo tanya lokasinya di mana. Al main di Deadsos, departemen sosial waktu itu. Ambo ingat mana dari Matraman itu sampai kawan-kawan berkumpul itu sampai ke Matraman itu hanya bisa jalan kaki, dan ikolah yang luar biasa Allah magi kemudahan kamu tak pikir kalau lokasi acaranya dari Matraman itu harus membutuhkan biaya dan ongkos pulau balik. Kamu tidak tahu pakai pola pitinya dari mana lain untuk ongkos ke situ. Itulah dari sana mau yakin bahwasanya Allah selalu menolong hamba-hambanya yang dalam kesulitan. Dari sana kemudian ambo langsung ke lokasi acara dan selesai mengiring prosesi acara yang diiringi oleh musik telempong. Lalu aku langsung dia uang saku honor oleh Pimpro-nya, namanya Pimpro itu. Saat itu 98 untuk sekali main telempong, jumlah nominal yang sangatlah minim, hanya dalam jumlahnya 35.000, dan bagi ambo itu bantu ambo mendapat uang sak apa barangkali, karena yang mau pikiran pitiko sangatlah piti sebanyak itu sangat berarti bagi ambo dan sangat banyak manfaat buat ambo. Di saat anak bini ambo yang di rumah menunggu barangkali bisa membeli sesuatu untuk kebutuhan makanan. Jadi dari sana di saat rami-rami di lokasi acara di gedung Deadsos, ambo tidak kepikiran untuk makan di situ. Yang terpikir hanya cie ambo pitiko ambo pulang untuk bisa
memenuhi kebutuhan anak ini yang di rumah yang memang sangat membutuhkan. Mohon maaf dan sana Ambo emosi dalam menyampaikan itu, karena memang kenyataan yang Ambo alami waktu itu bantu itu. Jadi pulang dari acara sampai ke rumah ayam ataupun tidak beranti-ranti sebagai tanda ucapan syukur Ambo kepada kehadirat Allah SWT. Dan Ambo yakin bahwa Allah tidak akan menyonyokan hamba-hambanya yang berusaha. Dan mudah-mudahan apa yang mau sampaikan kini menjadi sebuah inspirasi bagi kita sadonyo, tidak seluruhnya kita menjalani kehidupan dengan yang itu dapat disanang saja, masih akan ada prosesnya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kau menjadi cambuk bagi Ambo untuk kamu lebih tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Dan satu hal yang paling penting adalah apapun yang kita lakukan, tetaplah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang dapat Ambo sampaikan pada kesempatan kini. Mungkin insyaallah akan kita lanjut dengan kisah-kisah di balik pembuatan lagu-lagu yang sempat Ambo edarkan untuk anak kasadonya. Sekali lagi mohon doa, dukungan serta support. Mudah-mudahan Ambo masih bisa berbuat yang terbaik dan manfaatnya tidak hanya untuk Ambo dan keluarga sendiri yang menikmati. Mudah-mudahan apa yang Ambo perbuat bisa bermanfaat kurang banyak dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Masuk kita di lain kesempatan balik ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.